Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di dalam Al-Quran itu terdapat kata-kata yang menunjukkan bahasa Al-Quran itu benar-benar sangat tinggi, sangat mengagumkan, dan tidak bisa dikalahkan oleh bahasa-bahasa lain. Di dalam Al-Quran terdapat lafal yang memang kadang kurang bisa difahami. Namun setelah dicermati dan dipelajari dengan seksama, tentu kefahaman itu akan dimiliki. Contohnya kata taju'u dan kata ta'ro, tepatnya pada surat Toha ayat 118. Taju'u artinya lapar, sedangkan ta'ro artinya telanjang. Padahal kedua kata itu dalam satu ayat. Lalu timbul pertanyaan, antara lapar dan telanjang itu adakah hubungannya? Lalu apa hubungannya? Pada kesempatan ini, ikhwani rahimakumullah, kami akan mengaturkan ayat surat Toha ayat 118 yang di dalamnya terdapat kata tajuk dan ta'ro beserta penjelasannya seperti berikut ini. Surat Toha 118. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalaka ala taju'a fiha wala ta'ro. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Penjelasan ayat, wahai Adam, sungguh ada jaminan untukmu di surga sana bahwa engkau tidak akan kelaparan di dalamnya. Allah telah menyediakan bagimu di sana buah-buahan dan makanan yang lain. Dan kamu di surga itu juga tidak akan telanjang karena Allah telah menyiapkan pakaian untukmu. Surat Toha 119. Wa annaka la tatma'u fiha wa la tatha. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Penjelasan ayat, dan sungguh di surga sana engkau tidak akan merasa dahaga karena ada mata air yang selalu memancarkan air yang jernih di sana. Dan di sana tidak pula kamu akan ditimpa panas matahari di dalamnya karena rimbunnya dedaunan dari beragam pepohonan di sana. Penjelasan hubungan kata taju dan ta'ro, tatma'u dan tatha seperti berikut. 1. Hubungan kata taju dan ta'ro pada surat Toha ayat 118. Pengertian taju itu perut kosong dengan makanan atau tidak terdapat makanan. Sedangkan ta'ro itu badan tidak ada pakaian, atau keduanya sama-sama tidak ada. 2. Hubungan kata tatma'u dan tatha pada surat Toha ayat 119. Pengertian tatma'u itu haus, kering karena tidak ada air. Sedangkan tatha itu kering karena panas terkena sinar matahari. Jadi sama-sama kering, sehingga masing-masing ada hubungan satu sama lain, yang mana terlihat seolah-olah tidak ada hubungan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi surat Toha ayat 118 dilanjutkan dengan ayat 119, yaitu yang di dalamnya ada kata
taju'u dan ta'ro, kemudian yang 119 terdapat kata tatma'u dan tarha. Kemudian dilanjutkan kami mengaturkan tentang pengakuan Adam alaihissalam terhadap kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya, kemudian bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan penghaturan atau kami mengaturkan surat Al-Furqan ayat 70 beserta penjelasannya, yaitu seperti berikut ini. Surat Toha 122, mohon maaf yang di depan salah. Tumajtabahu robbu fataba alaihi wa hada. Kemudian Tuhannya memilihnya, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Penjelasan ayat, kemudian Tuhan memilih Adam dan membuatnya lebih dekat dengannya setelah dia bertaubat dan meminta ampunan, lalu menerima taubatnya dan menolongnya agar tetap teguh dalam melakukan ketaatan dan menghindari sebab-sebab dari sesuatu yang merintanginya di dunia. Dan apa yang telah lewat darinya di surga merupakan pelajaran dan nasihat yang jelas. Surat Al-Furqan 70. Ila man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Penjelasan ayat, akan tetapi orang yang bertaubat dari dosa-dosanya di dunia, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang, maka mereka itu amal buruknya akan diganti dengan amal soleh di akhirat, dengan dihapus kemaksiatannya dan diganti dengan ketaatan. Allah adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih bagi hamba-hambanya yang mau bertaubat dan berbuat baik. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi surat Toha ayat 112 yang mana Adam adalah hamba Allah yang terpilih oleh Allah, kemudian diterima taubatnya. Sedangkan surat Al-Furqan ayat 70 menjelaskan tentang orang itu kalau sudah bertaubat, kemudian menjaga imannya dan memperbanyak amal soleh, maka Allah akan menggantikan kesalahan-kesalahan itu dengan kebaikan. Kemudian kami akan mengaturkan tentang peringatan Allah terhadap hambanya, yaitu campur tangan setan apabila seorang hamba itu memiliki niat untuk melakukan sesuatu. Maka Allah memperingatkan yang penjelasannya seperti berikut ini. Surat Al-Hajj 52, peringatan akan gangguan setan. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyatihi wa yansakhu ma yulqi syaitanu thumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya.
dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Penjelasan surat Ahad 52. Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha Mengetahui atas apa yang Dia wahyukan kepada nabinya, dan juga tentang kondisi manusia, juga atas apa yang direncanakan atau dilakukan setan. Maka Maha Bijaksana dalam segala apa yang diberlakukannya kepada para makhluk. Dalam beberapa riwayat yang mursalat, namun tidak musnadah, ayat ini turun ketika Nabi membaca surat An-Najm ayat 19 hingga 29. Maka setan menirukan bacaan Nabi, andai berhala sesembahan itu bisa memberi pertolongan, pasti akan dimintai doa. Dengan mempelajari Al-Quran, kemudian berpegang teguh kepadanya, tidak akan disesatkan oleh setan. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan, yaitu tentang hubungan antara dua kata, taju'u dan ta'ro, kemudian dilanjutkan dengan hubungan dua kata, tatma'u dan tatha, di mana keduanya dalam pengertian terdapat hubungannya. Semoga kita semuanya semakin hari semakin bertambah pengetahuannya tentang yang ada di dalam Al-Quran, dan semakin mendalam serta dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.